Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Saudara sekalian, segenap jamaah mushola istiqomah RT 05 RT 06 Komplek TNI AD Pekan di Barusa Asri, segenap jamaah Majlisul Ilmi jamaah pengajian rutin malam Selasa yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda yang mulia tercinta, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, kekasihnya Allah Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau serta mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat kelak kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat ujmat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, rahimahumullah wa hadakumullah. Sebelum kita buka atau kita mulai taklim kita dengan pembacaan umul kitab dan salawat, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan undangan. Al-Fakir, saya mengundang kepada seluruh jamaah pengajian rutin yang saya isi atau yang saya pimpin, di antaranya jamaah pengajian rutin malam Selasa Mushola Istiqomah RT 06, juga jamaah pengajian rutin Zikir Khotaman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, juga jamaah pengajian rutin malam Kamis, yaitu jamaah Masjid Jami Al-Mubarakah Kampung Setu Sindang Mulia di Barusa, juga jamaah pengajian rutin malam Sabtu, yaitu jamaah Mushola Abdan Sapuro Citra Indah Bukit Pinus, juga jamaah pengajian rutin malam Ahad Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 Komplek TNI AD Bekam, juga jamaah pengajian rutin Masjid Jami Nurul Huda Al-Mannan Kampung Menan Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol, jamaah pengajian rutin malam Ahad Pasca Isya, juga jamaah pengajian rutin malam Senin pada maghrib Masjid Jami Al-Amin Kampung Ciledug di Barusa Jaya, juga jamaah pengajian rutin malam Senin pada Isya Mushola Miftahul Jannah Kampung Cikarang Tekel Desa Jaya Mulia Serang Baru. Jadi saya mengundang kepada
seluruh jamaah pengajian yang saya isi, agar kiranya berkenan menghadiri atau memenuhi undangan saya besok malam Rabu tanggal 23 November tahun 2021 bertepatan dengan tanggal 19 di bulan Rabiul Tsani tahun 1443 Hijriah, ba'da Isya mulai pukul 20.00 sampai dengan selesai untuk menghadiri tahlilan 100 harinya almarhum putra pertama saya yang bernama Ananda Muhammad Lutfi Romdoni Habibullah Saifuddin. Sekali lagi saya mengundang pada seluruh jamaah pengajian rutin yang saya isi agar kiranya besok malam Rabu ba'da Isya berkenan menghadiri undangan saya dalam rangka mendoakan putra tercinta Ananda Muhammad Lutfi Romdoni Habibullah Saifuddin memperingati atau mengenang 100 hari wafatnya almarhum. Para jamaah sebelum dan sesudahnya, atas kehadirannya saya Al-Fakir beserta seluruh keluarga mengaturkan berjuta terima kasih atas atas berkenannya seluruh jamaah yang dapat memenuhi undangan Al-Fakir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Baik, kita buka, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah dan dengan membaca sholawat atas kekasihnya Allah, sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Semoga dengan barokah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita juga saudara kita senantiasa oleh Allah diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal soleh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita atau tetangga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang akan kita baca, semoga yang sedang sakit oleh Allah lepas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakan untuk beribadah, untuk berbuat baik. Dan pahala dari bacaan Fatihah serta sholawat yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh kita, orang tua kita, guru-guru kita yang dahulu waktu kita kecil mengajarkan ilmu agama kepada kita, untuk saudara-saudara kita, paman bibi kita, kakak adik kita, dan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang telah mendahului kita, khusus untuk almarhum Ananda Muhammad Lutfi Romdoni Habibullah Saifuddin. Kita doakan semoga seluruh ahli kubur keluarga kita yang saat ini sedang berada di alam barzakh menunggu datangnya hari kiamat, semoga selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam ridhonya Allah, alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan raudhah, dijadikan taman Miriamil Jinan dari taman-taman surga. Bitilkaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
bijal harami Allah haramil Islam wal hasani nahnu min qawmi bihi sakanu Allah wa bihi min khawfihim aminu ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asa lewat daraji atawatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami Allahul kafi Rabbunal kafi Allah qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kapanal kafi Allah wa ni'mal kafi alhamdulillah ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asya niwad daraji atafatayyaji ratal alabi ya uhailal judi wal karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah pada pertemuan pengajian rutin kita malam ini kita akan membahas tentang memperturutkan hawa nafsu adalah merupakan biangnya segala keburukan, segala kejahatan, segala perbuatan dosa. Diterangkan di dalam kitab Hidayatul Adhiya ila Thariqil Auliya, di mana kitab ini disusun oleh seorang ulama besar yang pernah mengajar ilmu agama di Masjidil Haram, tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Di dalam kitab tersebut pada bait yang ketiga diterangkan taqwal ilama daru kulli sa'ada wa tiba'u ahwa rasul syari'a badira taqwal ilama daru kulli sa'ada wa tiba'u dunia dan akhirat. Sedangkan memperturutkan hawa nafsu itu merupakan
biangnya segala keburukan, bujuk rayuan godaan syaitan. Demikian keterangan yang terdapat di dalam kitab Hidayatul Adhiyah bait yang ketiga. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah. Ketahuilah bahwa syaitan akan menggoda dan merusak keimanan serta kehidupan umat manusia melalui hawa nafsu yang berada di dalam diri kita. Pada umumnya, hawa nafsu yang paling dominan itu cenderung kepada tiga perkara, kepada tiga hal, yaitu harta, tahta, dan wanita, atau disingkat HTW, harta, tahta, dan wanita, HTW. Maka oleh karenanya berhati-hatilah terhadap tiga perkara tersebut. Sebab dengan tiga perkara tersebutlah syaitan akan merusak dan menghancurkan keimanan serta kehidupan umat manusia. Harta, tahta, dan wanita dijadikan alat dan senjata yang paling ampuh, yang paling jitu oleh syaitan untuk merusak keimanan kita, untuk merusak keislaman kita, untuk merusak ihsan kita, untuk merusak akhlak kita, untuk merusak kehidupan kita. Berapa banyak umat manusia hanya karena mengejar dan mencari harta sampai berani meninggalkan kewajiban sholat fardu. Padahal kita tahu bahwa sholat fardu adalah merupakan perintah Allah yang paling terpenting dari perintah-perintah Allah yang lainnya selain thalabul ilmi. Bahwa dengan banyak meninggalkan sholat fardu 5 waktu, step by step, qalilan fa qalilan, sedikit demi sedikit, lama-kelamaan keimanan dan keislaman kita akan menjadi rusak. Bahkan kemungkinan besar kita meninggal dunia sudah dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam lagi. Na'udzubillah min dzalik. Saat ajal datang merenggut nyawa, mati dalam keadaan sudah tidak membawa iman lagi, atau mati dalam keadaan sebagai orang kafir, yakni tidak membawa iman Islam. Padahal dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 102, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, karena di akhirat agama yang diridhoi, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat 3 Ali Imran juz 3 ayat 85. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak diterima darinya agamanya, dan dia di akhirat akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, orang-orang yang akan celaka, orang-orang yang akan disiksa oleh Allah di dalam api neraka. Para jamaah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah dengar sebuah
sebuah pantun. Buat apa ke kebun raya jika tidak membeli buah bir? Buat apa kaya raya kalau mati dalam keadaan kafir? Dan mungkin juga kita pernah mendengar sebuah pantun yang berbunyi, buat apa ke Jakarta kalau tidak mampir ke Bali Matraman? Buat apa banyak harta kalau mati tidak membawa iman? Saudaraku, Rasulullah SAW beliau pernah menegaskan dalam sebuah sabdanya, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalatu. Perbedaan antara orang yang beriman dengan orang kafir adalah sholat, yakni sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini hanya ada dalam ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada pada agama-agama yang lainnya. Maka sholat inilah menjadi suatu perkara yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi yang bernama Buraidah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum ay al-kuffari as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi yang bernama Buraidah. Artinya, janji yang paling mengikat antara kita orang-orang yang beriman dengan mereka orang-orang yang kafir adalah sholat. Kemudian kata Nabi, paman tarakaha faqad kafara. Maka barang siapa yang berani meninggalkan sholat, yakni sholat 5 waktu, termasuk sholat Jumat, dan ia hatinya ingkar terhadap kewajiban sholat, hatinya menentang terhadap kewajiban sholat yang jelas-jelas sudah diwajibkan oleh Allah, faqad kafara, maka sungguh ia telah kafir. Ini pakai kod. Menurut ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab, ini kodnya disebut kod harfiah. Kafara fi'il madhi. Fi'il madhi ketika kemasukan kod harfiah mengandung makna litahqiq, artinya menyatakan kesungguh-sungguhan. Faqad kafara artinya maka sungguh benar-benar ia telah kafir. Jadi kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu, termasuk meninggalkan kewajiban sholat Jumat dengan sengaja tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama, dan hatinya ingkar terhadap kewajiban sholat, maka kata Nabi dia benar-benar kafir dan akan mati dalam keadaan kafir, walaupun di KTP-nya Islam, walaupun 1 juta kali dia ngakunya Islam, tetap kata Allah dia mati dalam keadaan kafir. Yang berhak menentukan kita iman atau kafir yang tahu Allah, dan yang berhak adalah Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita meninggalkan kewajiban sholat 45 waktu, itu adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak keimanan kita, yang dapat merusak keislaman kita. Maka oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran yang memberikan peringatan kepada kita tentang sholat itu banyak sekali. Kemudian diterangkan di dalam kitab Duratun Nasihin, la yahrusullahu fi islamihi wa imanihi, ayat tarikh sholat. Bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa adanya ujur syar'i,
dan hatinya ingkar terhadap kewajiban sholat, bagi orang yang seperti ini, menurut keterangan dalam kitab Durratun Nasir, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjaga keimanannya, tidak akan memelihara keislamannya. Jadi dengan meninggalkan sholat, keimanan kita, keislaman kita bisa rusak, bisa lenyap. Sehingga kata Nabi, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Sebuah bangunan kalau tiangnya roboh, maka bangunan itu juga ambruk. Kalau sholatnya ditinggalkan oleh karena sholat ini tiangnya agama, maka keimanan kita, agama kita akan hancur, akan rusak. Seperti rusaknya sebuah bangunan karena tiangnya ambruk, runtuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran surah 20 yaitu surah Toha juz 16 ayat 132, Allah memerintahkan kepada kita agar kita menyuruh keluarga kita untuk mendirikan sholat. Jadi kita tidak boleh bersikap kapitalisme atau bersikap apatisme atau egoisme, hanya mementingkan keselamatan diri sendiri, sementara istri dan anak-anak tidak sholat dibiarkan. Itu nggak boleh. Apabila istri dan anak-anak kita nggak sholat dibiarkan, maka yang bertanggung jawab dalam hal ini kelak di hari kiamat di hadapan Allah adalah kepala keluarga. Seorang bapak sebagai kepala keluarga, sebagai kepala rumah tangga. Dalam Al-Quran surat Toha ayat 132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu untuk mendirikan sholat, untuk mengerjakan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Siapa keluarga kita? Keluarga kita adalah istri dan anak-anak kita. Itu tanggung jawab kita. Sehingga dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah dalam ayat ini, hai orang-orang yang beriman, siapapun yang merasa dirinya beriman, siapapun yang mengaku beriman, siapapun yang di hatinya masih ada iman, harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini. Karena jelas dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang beriman. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Yang bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia kafir, manusia musyrik yang menyekutukan Allah, manusia munafik yang di mulutnya mengatakan beriman tapi hatinya ingkar kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, manusia fasik, manusia yang mengaku beragama Islam tapi meninggalkan ibadah kepada Allah, malah justru menumpuk dosa. Bahan bakar api neraka adalah mereka dan batu. Di neraka itu ada malaikat-malaikat yang keras, malaikat-malaikat yang kasar, malaikat yang bengis, malaikat-malaikat yang oleh Allah tidak diberi perasaan kasih sayang. Yang ada di hatinya hanyalah perasaan bengis. Kalau sudah menyiksa, terus menyiksa, walaupun yang disiksa minta ampun, tapi dia tidak mau dengar. Malaikat itu disebut malaikat Jabaniyah. Seorang ahli neraka itu akan disiksa oleh 19 orang malaikat Jabaniyah di neraka. Kata Allah dalam Al-Quran, alaiha tis'ata asar. Di neraka itu ada 19 orang malaikat Jabaniyah yang akan menyiksa satu orang ahli neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama yang dapat merusak keimanan kita, merusak keislaman kita adalah meninggalkan kewajiban sholat. Jadi kalau kita meninggalkan sholat, maka keimanan kita, keislaman kita oleh Allah tidak dijaga. Dengan demikian, yuk kita jaga iman kita, yuk kita jaga Islam kita,
Jangan sampai iman Islam kita rusak. Jangan sampai iman Islam kita lenyap. Jangan sampai iman Islam kita lepas dari diri kita gara-gara meninggalkan sholat. Yuk kita jaga iman Islam kita dengan sholat, terus dengan istiqomah mengerjakan sholat sampai akhirnya nanti kita akan disolatkan. Sholatlah kalian sebelum kalian disolatkan. Sholatlah kalian di belakang imam sebelum akhirnya nanti pasti kalian akan disolatkan di depan imam. Yaitu manakala kalian sudah menjadi mayit, manakala kalian sudah menjadi jenazah, dan kalian pasti cepat atau lambat akan menjadi mayit. Kita hidup di alam dunia tidak akan selamanya. Seluruh makhluk yang hidup di alam dunia akan berujung dengan kebinasaan, dengan kematian. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu yang ada di alam dunia pasti akan rusak, pasti akan binasa, kecuali yang kekal langgeng hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, kemudian yang kedua yang dapat merusak keimanan kita, yang dapat merusak keislaman kita akibat dari memperturutkan hawa nafsu adalah berbuat jolim. Berbuat jolim, terlepas dari apakah berbuat jolimnya terhadap dirinya sendiri dan ataupun berbuat jolimnya kepada orang lain. Perbuatan jolim ini kalau terus-menerus dilakukan itu bisa melenyapkan iman. Iman kita akan melayang. Makanya orang-orang yang tidak pernah bertaubat dari perbuatan jolimnya itu imannya akan melayang, imannya akan lenyap, imannya akan hilang. Sehingga manakala dia mati sudah tidak membawa iman lagi, alias mati dalam keadaan kafir. Kalau orang tidak bertobat dari perbuatan jolim. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, wallahi ini wawunya wawu qasam, artinya wawu sumpah. Lapan Allah kalau kemasukan wawu qasam maka wajib dibaca JR. Jadi nggak boleh dibaca wallahu, nggak boleh dibaca rofa, nggak boleh pakai domah huruf terakhirnya, tapi wajib pakai kasroh. Wallahi, karena fungsi huruf qasam adalah menjeerkan terhadap kalimat isim yang ada di depannya. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, la yu'minu, sampai Rasulullah mengatakannya 3 kali. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, sampai 3 kali diulang-ulang. Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidak dikatakan sebagai orang beriman, demi Allah tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Siapa? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, yaitu orang yang berbuat jolim kepada orang lain. Orang yang berbuat jolim kepada orang lain, kepada tetangganya. Apalagi kalau perbuatan jolim ini dilakukan kepada para ulama sebagai pewaris para nabi. Apalagi kalau perbuatan jolim ini dilakukan kepada para ulama yang istiqomah menegakkan agama Allah di muka bumi. Apalagi kalau perbuatan jolim ini dilakukan kepada para ulama yang warasatul anbiya, para ulama yang melanjutkan meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah dalam menegakkan agama Allah, dalam mensiarkan ajaran Islam di muka bumi. Apalagi kalau perbuatan jolim ini dilakukannya kepada para ulama yang menjadi kepercayaan para rasul. Kita berbuat jolim kepada bukan ulama aja, itu bisa merusak keimanan kita. Apalagi kalau perbuatan jolim itu kita lakukan kepada ulama sebagai pewarisnya para nabi. Hati-hati, ada hadis yang mengatakan ulama itu adalah kekasihku, kata Nabi. Ada hadisnya itu. Ulama itu adalah kekasihku, kata Nabi. Maka barang siapa yang memuliakan ulama, berarti dia telah memuliakan aku, karena ulama adalah kekasihku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang memuliakan aku, berarti ia telah memuliakan Allah,
li'anni habibu, karena aku, kata Rasulullah, adalah kekasih Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah dan Rasulnya, fama wahul jannah, maka tempat kembalinya di akhirat adalah surga. Jadi kalau kita ingin ditempatkan di surga nanti di akhirat, yuk muliakan ulama sebagai pewaris para nabi, sebagai orang-orang yang melanjutkan, meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah dalam menegakkan agama Allah di muka bumi, dalam mensiarkan ajaran Islam. Jangan sekali-kali menghina ulama, mencaci maki ulama, jangan sekali-kali berbuat zalim kepada ulama. Maka barang siapa yang menghina, mencaci maki, berbuat zalim kepada ulama, itu artinya kita telah mencaci maki, telah menghina kepada Rasulullah. Dan barang siapa yang menghina Rasulullah, itu artinya menghina Allah. Dan barang siapa yang menghina Allah, maka pama'wahunnar, tempat kembalinya adalah neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kedua, yang dapat melenyapkan keimanan kita, yang dapat membuat iman Islam kita menjadi rusak, sehingga manakala mati meninggal dunia sudah tidak membawa iman Islam lagi. Walaupun di KTP-nya Islam, walaupun kata orang tuanya anak saya Islam, kata tetangganya itu orang Islam. Nah, walaupun 1 juta kali dia ngaku Islam, tapi kalau dia berbuat jolim, terlebih-lebih perbuatan jolim dilakukan kepada para ulama sebagai warasatul anbiya, itu dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan kafir. Orang kafir tempat kembalinya di neraka selamanya. Mereka dibakar terus di neraka selamanya. Enggak hidup, enggak mati. Kalau dibakar mati, setelah mati panasnya api tidak terasa. Di sana dibakar di neraka enggak hidup, enggak mati. Sengaja oleh Allah dibuat seperti itu supaya apa? Liajul ajab, supaya mereka dapat merasakan ajab Allah betapa hebat, betapa keras ajab Allah, supaya mereka benar-benar menyesal. Tapi penyesalan mereka sehebat apapun di neraka tidak ada gunanya, terlambat. Enggak ada artinya menyesal kalau di akhiratnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang dapat merusak keimanan kita, yang dapat merusak keislaman kita, sehingga iman Islam kita menjadi lenyap, lepas dari badan kita. Yang ketiga adalah melakukan perbuatan zina. Nah, berapa banyak umat manusia hanya karena mengejar kesenangan sebentar bersama seorang wanita, lalu mereka sampai lupa diri dan sampai berani melakukan perbuatan zina yang sangat tercela, perbuatan zina yang sangat keji, yang sangat kotor dan sangat hina. Padahal perbuatan zina sangat amat dilarang oleh Allah, termasuk perbuatan dosa besar yang dapat melenyapkan iman. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, la yazni jani ina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah beriman orang yang sedang berzina, kemudian wala yasriku sariku ina yasriku wa huwa mu'min, dan tidaklah beriman orang yang sedang mencuri, wala yasrabu sarikul khamri ina yasrabu wa huwa mu'min, dan tidaklah pula beriman orang yang sedang mabuk khamar atau arak. Jadi orang kalau sedang berzina itu imannya keluar. Kalau umpama sedang dalam keadaan berzina, pas dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril, mati di atas perut pelacur, berarti dia mati dalam keadaan tidak membawa iman. Demikian pula orang ketika sedang mencuri, itu imannya keluar. Kalau umpama dia sedang mencuri kemudian tertangkap, digebukin masyarakat, mati, itu mati tidak membawa iman. Demikian pula orang yang sedang mabuk akibat mengkonsumsi miras santika, minuman keras dan narkotika. Sekarang ada lagi narkolema, narkotik lewat mata, yaitu pornografi. Sekarang perzinahan luar biasa merajalela sampai masuk, sampai perzinahan setiap saat ada di tangan bapak-bapak, ada di tangan
ketika bapak-bapak membuka hal-hal yang dilarang oleh agama dalam HP-nya. Itulah akhir zaman akan merusak keimanan kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah masuk waktu Isya. Yang terakhir, saya mohon ridhonya untuk menyampaikan dua hadis terkait perbuatan zina. Yang pertama, Rasulullah bersabda, "Ijajanal abdu aw saribal khamra najallahu anhul iman kama yahlul insanul qamisa min ra'sihi." Hadis riwayat Imam Hakim. Apabila seorang hamba melakukan perbuatan zina atau mabuk, minum khamr, minum arak yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan mencabut imannya sebagaimana manusia mencabut peci dari kepalanya. Jadi kalau orang sedang berzina atau sedang mabuk, itu imannya oleh Allah dicabut, dikeluarkan dari hatinya. Imannya berada di atas kepalanya, seperti orang pakai payung. Nah, ketika dia sudah selesai zinanya, baru iman masuk lagi ke hatinya. Ketika dia sudah sadar dari mabuknya, baru iman masuk. Artinya iman tidak mau berada di dalam hati seseorang ketika orang tersebut sedang melakukan zina. Kalau dia ada imannya, nggak mungkin zina. Dia melakukannya, itu tandanya dia nggak ada iman. Karena orang beriman nggak mungkin zina. Nah, kalau dia zina, berarti itu keluar imannya. Nah, demikian pula orang yang sedang mabuk, imannya keluar. Yang terakhir, ijajanal abdu aw saribal khamra kharaja minhul iman fakana fawqarasi qaulullah fa idza faraga min jalikal amal raja ilal iman. Hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya, apabila seorang hamba melakukan perbuatan zina atau meminum khamr, meminum arak, meminum minuman keras yang dapat memabukkan, yang dapat menghilangkan akal sehatnya, membuat tidak waras, kharaja minul iman, maka orang tersebut imannya keluar dari dalam tubuhnya, dari hatinya. Sebab tempat iman di hati. Jadi antara iman dengan zina, antara iman dengan khamr itu nggak pernah mau menyatu. Kalau orang tersebut zina, iman keluar, nggak mau. Kalau orang tersebut mabuk, iman keluar. Kalau orang tersebut selesai zinanya, baru iman masuk lagi ke hati. Cuma iman nggak bisa dilihat. Iman itu gaib, nggak bisa dilihat abstrak. Tapi bisa dibuktikan. Buktinya, bapak-bapak malam ini ngaji karena ada iman. Kalau nggak ada iman, bapak nggak ngaji. Bapak-bapak mau sholat itu karena ada iman. Iman nggak bisa dilihat, tapi bisa dibuktikan. Kalau iman sudah bicara, yang jauh akan terasa dekat. Kalau iman sudah bicara, yang berat akan terasa ringan. Kalau iman sudah bicara, tali tiang gantungan laksana lambaian tangan bidadari. Kalau iman sudah bicara, tubuh bersimbah darah membela agama di medan perang, laksana mandi dengan air besar. Itu kekuatannya luar biasa kalau imannya kuat. Oh, orang imannya kuat nggak takut mati dia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Kemudian apabila dia selesai mabuknya, selesai zinahnya, roja ila iman, maka imannya kembali lagi dan masuk lagi dalam hatinya. Demikian 3 macam perkara yang dapat merusak keimanan kita, keislaman kita akibat dari mempersulutkan hawa nafsu. Yang pertama apa tadi? Masih ingat? Meninggalkan sholat. Yang kedua, berbuat jol. Yang ketiga, berzina atau bermabuk-mabukan, termasuk mencuri. Demikian pengajian kita malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga dengan barokah kita ngaji, Allah menjaga keimanan kita, Allah menjaga keislaman kita, keislaman kita, Allah memperkuat iman kita, dan mudah-mudahan manakala ada datang menurut nyawa kita, semoga kita meninggal dunia dalam badan husnul khotimah, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang diterima oleh Allah, dalam keadaan dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah SWT, dan di akhirat kita dijadikan ahli surga, dikumpulkan di surga